Shalom. Puji nama Tuhan, dengan sukacita kita sudah dikumpulkan kembali untuk datang ke hadirat-Nya, bersekutu bersama. Kita mau rindu untuk terus hidup dalam dekapan kasih Tuhan. Kita yang boleh mengikuti ibadah di gereja ataupun sedang melihat tayangan ibadah, kita semua boleh bersekutu bersama dalam kasih kemurahan Yesus. Kita mau angkat pujian, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau dekat dengan Tuhan saja. Nah, dalam Dia ada rasa tenang. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti ke
Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita katakan sekali lagi, memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh, hadir-Mu, oh, di dalam hidupku. Terima kasih, kami mau dekat dengan-Mu Tuhan, bersekutu dalam indahnya hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami bersyukur untuk setiap keindahan, untuk setiap persekutuan di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu untuk mengikuti terus kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus hidup dalam teladan kasih Kristus Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama untuk terus diam dalam hadirat Tuhan. Urapi kami Tuhan, setiap kami boleh mengalami indahnya bersama dengan Kristus lewat pengalaman kami. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kami ini. Kami bersyukur pagi hari ini, baik kami yang saat ini berada di ruang gedung dari gereja ini ataupun kami yang saat ini menyaksikan lewat ibadah online. Kami percaya urapan-Mu turun untuk setiap kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami rindu mengalami penyertaan yang sempurna. Kami rindu untuk mengalami pengubahan dalam hidup kami. Ada transformasi hidup ketika kami mengenal Yesus. Kami bersyukur dan kami siap mengangkat puji-pujian kami sorak-sorai di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita berikan ucapan selamat beribadah untuk kanan kiri kita dengan senyuman yang baik. Selamat beribadah saudaraku, saudariku. Luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mampu melewati banyak hal. Pandemi pun bisa kita lalui bersama-sama dengan iman yang kuat di dalam Kristus. Dia Tuhan, Raja Maha Besar dalam hidup kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari
datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan, sembah kasih Tuhan, boleh duduk kembali. Mari kita semua umat pilihan Allah yang dipersatukan dalam kasih Kristus, puji dan sembah Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan, mari kita berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit,
nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bangkit, lakukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, lakukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar hati kita boleh terbuka dengan ajaran, teguran, nasihat, dan didikan dari Tuhan. Kita angkat pujian, kemanakah aku akan pergi. Sungguh indah hidup dalam kasih Tuhan, dalam kemurahannya, dalam perlindungannya. Ya Yesus yang selalu setia dengan hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci?
sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Saya persilakan untuk hamba Tuhan Bu Ivon boleh menyampaikan firman Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa apa yang kau pikirkan bagi kami adalah sesuatu yang sangat indah. Meskipun itu terkadang kami tidak bisa memahami jalan-jalan-Mu, jalan pikiran-Mu ya Bapa. Tetapi kami yakin itulah yang terbaik bagi kami. Kalaupun pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka-suka memuji meninggikan akan Engkau. Kini tiba saatnya kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar akan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memimpin kami untuk bisa kami mengerti apa yang menjadi misi dan visi-Mu ya Bapa, yang boleh menjadikan diri kami semakin indah di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita benar-benar seperti diingatkan kembali bahwa rencana Tuhan tuh sesungguhnya sangat indah di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak bisa memahami. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan begitu jahat, Tuhan begitu kejam. Padahal sesungguhnya Dia sedang mempersiapkan diri kita untuk kita bisa melihat. Suatu saat kita akan mengetahui, oh ternyata Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, melanjutkan tema-tema yang sudah kita nikmati ya, sudah kita dengar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri bagaimana kehadiran Tuhan yang tidak kita sadari. Nah, di sini kita akan pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Ya. Dalam kita akan membaca di dalam Kejadian 28 ayat 15 sampai 16 dahulu, nanti baru di tengah-tengah nanti Mazmur 116 ayat 12 ya. Kita akan membaca dahulu dalam Kejadian 28
ayat yang ke-15 sampai 16 bersama-sama ya, supaya kita bisa bukan cuma mendengar ya, kita membaca dan kita menyadari akan kebaikan Tuhan. Kejadian 28 ayat 15 sampai 16, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Luar biasa apa yang dialami oleh Yakub. Kita ingat kembali bagaimana kejadian, kenapa Yakub sampai mengalami akan hal ini. Jadi Yakub menipu saudaranya Esau, kemudian dia menipu ayahnya Ishak. Lalu selanjutnya Yakub menjadi ketakutan dan dia harus meninggalkan Berseba menuju Haran, ke negeri di tempat dia bisa mendapatkan istrinya ya. Nah, dalam perjalanan ini kita mengetahui Yakub harus tidur ya, karena dia terlalu lelah dalam perjalanan, kemudian dia bermimpi. Nah, di dalam peristiwa ini kita melihat sebelum dia mengalami ayat yang ke-15 ya, di mana Tuhan menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Dia melakukan kesalahan? Ya, dia menipu Esau, menipu ayahnya, melakukan dosa. Namun kenapa Allah masih mengasihinya? Seperti kehidupan kita ya. Saya yakin gak ada orang yang 100% di sini suci ya. Masih ada saja yang membuat kita melakukan satu kesalahan dan dosa. Ya, misalnya kita udah capek kerja, pulang ke rumah, ketemu anak menumpahkan air, kita emosi, kita marah. Kenapa kau tumpahkan air? Ya, kita sudah marah. Itu sudah menyakitkan hati anak. Ya, itu satu kesalahan. Nah, mungkin kita nggak merasakan kesalahan-kesalahan yang terus kita lakukan tanpa kita sadari. Namun kenapa ketika kita banyak berbuat dosa, Allah masih mengasihi kita? Nah, di sini kita melihat bahwa kasih Allah begitu tak terbatas. Dia tidak melihat, dia tidak memandang kita ini siapa. Allah rindu kita menyadari bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Siapakah kita di hadapan Allah kita? Tak terhitung dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan ketika kita menghakimi orang lain, kita merasa benar di hadapan orang lain, itu sudah merupakan satu kesalahan. Itu sudah merupakan satu dosa yang besar. Merendahkan orang, ya, menghina orang. Saya punya sahabat, bukan sahabat ya, teman ya waktu SD itu, karena kita sekolahnya sekolah SD Kristen, ya. Dari kecil itu dia sering dibully ya, karena kondisi fisiknya dia sering dibully. Ini teman ini cowok ya. Terus ketika sudah dewasa, sama-sama dewasa, kan kita nggak tahu ya teman saya yang SD itu pada kemana aja, saya nggak tahu. Tahu-tahu dia bisa tahu nomor handphone saya, saudara. Mungkin dari Facebook, apa dari teman lama, saya kurang tahu ya. Kamu masih kenal aku enggak, katanya. Aku si ini, ya dia hamba Tuhan dari GBI ya, hamba Tuhan dari GBI, saya nggak akan sebutkan namanya, karena apa yang dia lakukan adalah karena balas dendam. Pelayanan yang dia lakukan adalah karena balas dendam. Ya, balas dendam apa?
dulu saya dihina, dulu saya diejek, dulu saya dibully. Ya. Sehingga ketika dia sudah sukses, dia pamer ke semua teman-teman. Teman-teman saya tuh pada ngomong, "Kamu masih ingat ini enggak?" Dia pamer ke saya loh, bahwa dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya istri, dia punya pekerjaan seperti ini, punya pelayanan di mana-mana. Dia tunjukkan ke semua teman-temannya, karena dendam ya. Dulu dia dihina, dulu dia dipuji. Padahal sesungguhnya memang pelayanan baik ya untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi motivasinya harus benar. Jangan karena dia dendam, dia ingin melampiaskan, wah inilah saya. Itu bukannya maunya Tuhan ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin sering melakukan kesalahan. Sadarkah kita kenapa Allah masih mengasihi kita? Luar biasa kasih Allah yang kita miliki. Namun terkadang karena kita sudah merasa, itu biasa. Kita berjalan dari waktu ke waktu, kita melupakan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Sepertinya hal yang biasa saja ketika Allah masih mengasihi kita. Kita lupa akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ketika kita menganggap itu hal biasa, Tuhan terkadang menggugah kita. Ingin membuat kita ingat kembali apa yang harusnya kita lakukan. Sehingga ketika Tuhan memberi persoalan, Tuhan memberi ujian, Tuhan memberi tantangan, kita yang merasa biasa saja menjadi panik ya. Menjadi takut. Kita melihat bagaimana Yakub melakukan kesalahan, tetapi Allah masih mengasihinya. Nah, kita melihat ketika dia sampai di suatu tempat di mana dia harus beristirahat, apa yang dia lakukan? Dia mengambil batu untuk meletakkan kepalanya. Berbeda apa yang dilakukan oleh Abraham atau Ishak. Setiap kali tiba di suatu tempat dan dia ingin mendirikan kemah untuk beristirahat, apa yang dilakukan? Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu yang pertama, sebagai rasa ucapan syukur Tuhan sudah menyertai. Tetapi Yakub, dia mencari batu hanya untuk meletakkan kepalanya. Yakub di dalam kesendiriannya, dia merasa seorang diri. Nah, kenapa kita menjadi panik, takut dan khawatir ketika tantangan datang di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah karena kita terlalu larut dalam kesendirian. Ya. Yakub larut dalam kesendirian. Dia merasa gak ada ayahnya, gak ada ibunya. Dia yang biasa bersembunyi di balik ibunya, sekarang ibunya gak ada. Dia harus pergi sendiri, dia harus berjuang sendiri menghadapi tantangan hidup. Demikian pula dengan kita. Kenapa ketika masalah datang kita menjadi takut dan khawatir? Karena kita merasa sendiri. Larut dalam kesendirian, terlalu memikirkan diri sendiri terus-menerus. Sebenarnya itu sangat berbahaya ya. Boleh sih memikirkan diri sendiri, tetapi ketika terlalu memikirkan diri sendiri secara berlebihan, dapat meningkatkan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Ya. Bagaimana nanti ya masa depanku? Bagaimana nanti dengan keluargaku? Bagaimana nanti dengan hartaku? Bagaimana nanti dengan anak-anakku? Terlalu memikirkan diri sendiri terus-menerus, itu akan membuat kita semakin tertekan. Ya. Ketika kita menghadapi tantangan,
Biarlah kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu bisa kita andalkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita akan melihat bagaimana ketika kita menjadi terlalu memikirkan diri sendiri, itu akan membuat kita tertekan atau stres dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel otak di hipokampus, yaitu bagian dari otak besar yang berperan dalam fungsi memori dan navigasi ruangan. Jadi ketika kita tertekan, kita stres, hanya karena memikirkan diri sendiri itu akan merusak otak besar kita. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita khawatir. Jangan sampai membiarkan diri kita ini terlalu takut. Biarlah kita cari pertolongan yang daripada Tuhan. Belajarlah untuk seperti Abraham dan juga Ishak. Selalu mencari akan Tuhan terlebih dahulu sebelum dia beristirahat. Bagaimana dengan kita? Dalam keseharian kita sepanjang hari bergulat dengan tantangan, bergulat dengan pekerjaan, bergulat dengan keluarga kita. Setelah kita mau istirahat menjelang tidur malam, apakah kita berdoa kepada Tuhan ala kadarnya? Ataukah kita sungguh-sungguh mensyukuri setiap perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Selanjutnya kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu mengandalkan Dia sepenuhnya. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini ayat yang luar biasa. Kita perlu memegang ayat ini. Karena apa? Ayat ini jelas mengatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan merasa karena kita seorang diri. Ya. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu dan senantiasa membuat kita berhasil di dalam apa yang kita kerjakan. Kita perlu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak seenaknya memakai waktu-waktu kita yang hanya berkaitan dengan jasmani, ya pekerjaan lah, yang refreshing lah. Biarlah kita ingat, kita perlu menyediakan waktu khusus buat Tuhan, bukan waktu yang sisa. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, selanjutnya mengapa kita begitu panik dan khawatir ketika ada tantangan atau persoalan datang di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah masih menyimpan kecurigaan dan kekhawatiran. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yakub di dalam kesendirian, dalam perjalanannya, dia masih ingat bagaimana Esau akan membunuhnya. Dia masih curiga, dia masih khawatir, jangan-jangan suatu saat nanti dia masih akan membunuh aku. Karena persoalannya belum selesai. Saudara dan saya, bila menghadapi masalah atau tantangan, apakah menyelesaikan masalahnya dengan tuntas? Apakah hanya sekedar minta maaf saja sedangkan persoalannya itu masih menggantung? Tuhan mau kita membereskan persoalan sampai tuntas. Saya kadang merasa bahwa saya pernah menghadapi satu masalah, tapi masalah itu masih menggantung. Meskipun hubungan saya dengan orang tersebut baik-baik saja, tetapi masalahnya masih menggantung. Belum terselesaikan. Walaupun itu masih mengganjal. Kadang saya ingin bertanya, ya, mengapa masalah itu masih belum terselesaikan?
Nah, ini perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang yang terbuka, yang bebas ya. Tidak terus kayak terikat dengan masalah-masalah yang kita punya. Walaupun kita sudah minta maaf, ya, walaupun sepertinya hubungan kita baik-baik saja, tapi masih mengganjal di hati. Kemarin ketika saya melihat minggu lalu ya, banyak orang tua di sini yang menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Hati saya sangat terbeban. Kenapa? Melalui pengalaman saya dalam memiliki satu keluarga sampai anak-anak saya menjadi besar, ada hal-hal yang ternyata kami berdua, saya dan Pak Lukman melakukan kesalahan. Ada hal-hal yang salah di dalam kami mendidik anak. Sehingga dampak yang luar biasa berakibat kepada orang tua. Dan itu pemulihannya butuh waktu yang panjang dan tidak mudah. Saya rindu bila ada kesempatan di sini berbicara soal keluarga, berbicara bagaimana membimbing anak, menuntun anak. Hati saya terbeban karena saya sering membaca ya, walaupun itu dari agama seberang ya, bagaimana mereka di sekolah-sekolah itu ada guru dan orang tua membicarakan bagaimana mereka mendidik anak dengan baik. Umur 0 sampai 6 tahun adalah goal, masa emas. Bagaimana kita mendidik anak dengan benar. Karena anak itu menyerap 100% apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia akan lakukan. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi anak laki-laki dari umur 0 sampai 14 tahun harus didampingi dengan seorang ayah. Sehingga dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang tangguh ketika ada tantangan datang. Bukan menjadi laki-laki yang pesimis dan tidak mampu untuk menghadapi tantangan. Ketika saya membaca ada salah seorang itu berkata, anak-anak di Swiss sama anak-anak di Indonesia sangat berbeda jauh. Dari kecil, dari bayi, anak-anak di Swiss, di negara Swiss sana itu mereka sudah diajar mandiri. Ya, jadi ketika mereka menangis dibiarkan sampai diam. Sehingga anak itu enggak menjadi tantrum tahu ya, nangis sekejar-kejarnya sampai kita enggak tahan untuk pengen memberi apa yang dia mau. Dia nangis sekuat-kuatnya karena keinginannya tidak diberikan. Ini sangat berbahaya saudara. Nah ini perlu ya bagi orang-orang muda, keluarga-keluarga muda untuk mengetahui bagaimana mengatasi anak-anak zaman sekarang, karena didikan anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh jauh beda sekali. Dulu ayah saya pakainya penggaris saudara. Kalau kita berantem ya, karena keluarga saya ada 5 orang anaknya, jadi kalau ribut ayah saya nggak peduli mana yang salah mana yang benar, pukul semua pakai penggaris. Tangannya mana? Ya cepres. Salah besar saudara. Didikan anak zaman sekarang tidak seperti itu. Agar generasi nanti yang akan tumbuh bukan menjadi generasi yang sakit hati, ya. Bukan menjadi generasi yang kemudian mudah untuk bunuh diri seperti di Korea, ya. Tetapi generasi-generasi yang dewasa, yang bisa memahami, yang bisa bertanggung jawab melakukan banyak hal. Itu sangat perlu ya. Dan kita nggak bisa diam saja. Kita perlu untuk benar-benar berbenah agar generasi gereja kita menjadi generasi yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan itu akan membimbing kita. Nah, ini sudah menyimpang jauh ya. Selanjutnya, kenapa Yakub masih menyimpan kecurigaan dengan kakaknya? Karena ada rasa khawatir. Karena dia melihat persoalannya masih menggantung. Sehingga Yakub begitu ketakutan. Bahkan dia sampai memiliki berapa istri? Ya. Memiliki 2 istri dan 2 gunik pun
Dan juga walaupun dia sudah mempunyai budak yang sangat banyak, dia sudah sangat kaya raya, dia masih ketakutan akan ancaman dari Esau bahwa dia akan dibunuhnya. Di sini kita lihat bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan, sehingga rasa takut dan khawatir dan kecemasan bisa kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan Dia karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Selanjutnya di sini kita melihat yang ketiga, kenapa ketika kita menghadapi tantangan kita begitu panik dan kita begitu khawatir? Karena masih mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Siapa yang di sini yang sudah berkeluarga tapi masih mengandalkan orang tua? Saya katakan stop, jangan andalkan orang tua. Jangan undang orang tua campur tangan di dalam rumah tangga kita. Karena akan berbeda. Andalkanlah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang bijaksana. Dia mampu mengubah segala sesuatu, mengubah suasana yang panas seperti apapun menjadi damai. Kalau kita mengandalkan orang lain di sekitar kita, itu akan merusak rumah tangga kita. Kalau ada persoalan pekerjaan, biarlah kita boleh belajar mengandalkan akan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita membukakan jalan keluar. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yakub ketika dia sebelum pergi dari rumah, dia selalu sembunyi di balik punggung ibunya. Karena dia selalu dilindungi oleh ibunya, meskipun dia salah. Bahkan ibunya menganjurkan untuk menipu ayahnya sendiri. Ini yang tidak kita harapkan, ya. Yakub menipu ayahnya karena dorongan dari ibunya sendiri. Nah, ini sesuatu yang gak benar. Namun sekarang dia tidak bisa mengandalkan ibunya lagi. Dia harus belajar mengandalkan Tuhan. Demikian pula dengan kita. Kenapa ketika rumah tangga itu, ketika pasangan suami istri menikah, dia harus keluar dari lingkup keluarga dari ayah ibunya. Karena mereka harus belajar mandiri. Belajar mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatunya. Bukan mengandalkan orang-orang di sekitar. Yesaya 31 ayat 1 kita akan membaca. Yesaya 31 ayat 1 kita akan baca. 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan selain daripada Tuhan dikatakan apa? Celakalah. Di sini kita melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Bukan mengandalkan kekayaan, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan orang tua. Tetapi harus belajar mengandalkan Tuhan. Karena semuanya akan sia-sia. Di dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ini adalah kisah dari Daud. Daud pun berkata bahwa aku akan menyanyikan kekuatanmu, menyanyikan tentang kekuatan daripada Allah yang selalu menolongnya dan bersorak-sorai karena kasih setia Allah.
Karena disitulah, karena Allah lah tempat pelarian di waktu kesesakan. Mungkin kita ketika menghadapi masalah, terus kita lari kepada Tuhan, kita merasa, wah Tuhan tidak kelihatan. Jawaban Tuhan itu begitu lama. Sampai kapan? Itu karena pikiran kita. Kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Lama-lama. Tuhan mau kita lost ya, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan batasi dengan pikiran kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan mau kita selalu mengandalkan Dia. Jangan sampai kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Karena ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, kita berdoa aja rasanya mentok di langit ya. Ya karena hubungan kita hampa sama Tuhan. Kita tidak sering-sering komunikasi dengan Dia. Akhirnya rasanya gersang. Ya rasanya ampang gitu loh, berdoa langsung rasanya nggak ada apa-apanya. Karena kita tidak pernah komunikasi dengan Dia. Kita mau belajar untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saya tanya sekarang dengan Bapak Ibu ya. Sudahkah kita mengalami penyertaan Tuhan? Ada amin? Sudahkah kita mengalami perlindungan Tuhan? Sudahkah kita merasa Tuhan pelihara kehidupan kita? Puji nama Tuhan ya. Kalau aminnya makin terbangun ya. Jadi sedih amin. Amin, amin ya. Bersyukur. Artinya bahwa kita sudah mengalami semuanya ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara itu bertanya dalam hati? Seperti dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 kita baca dengan keras-keras ya. Supaya kita benar-benar menyadari apa yang harus kita lakukan. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Oke. Baca yang keras ya. 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pernah enggak pertanyaan itu ada dalam hati kita? Atau wah wis pokoknya nyang gereja setia cukup ya. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, seharusnya pertanyaan itu ada. Bagaimana akan aku balas kebajikan Tuhan kepadaku? Aku harus melakukan apa? Kira-kira hartamu, jabatanmu, emas perak gak ada artinya. Semuanya Tuhan punya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya. Kalaupun kita mau. Sebenarnya ada banyak tapi saya akan ambil 3 saja. Yang pertama adalah untuk membalas segala kebaikan Tuhan, yaitu cintailah apa yang Yesus cintai. Jangan melakukan apa yang tidak Tuhan cintai. Yohanes 14 ayat yang ke-15 kita akan membaca. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan katakan apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Segala firman Tuhan.
Bukan hanya sekedar basa-basi ya, tetapi sungguh-sungguh kita mencintai apa yang Yesus lakukan. Banyak ya, kita berbagi kasih. Kita menjadi terang dunia. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Jangan hanya sekedar pelayan-pelayanan di rumah ngamuk, saudara. Wah, saya sendiri kadang nggak habis pikir ya, pelayanan ya. Tapi di rumah karakternya nggak berubah misalnya begitu ya. Sangat disayangkan. Yang Tuhan inginkan pribadimu loh, karaktermu loh. Jadilah pelaku dari firman Tuhan. Jangan kita ngomong toh, tapi kita sendiri nggak pernah berubah. Tuhan mau kualitas pribadi kita itu semakin meningkat, semakin indah. Seperti apa? Periuk ya, yang boleh dibentuk oleh Tuhan semakin indah. Seperti batu permata, dia makin diasah, makin mengkilat ya, warnanya semakin indah. Jadikan dirimu berharga dengan meningkatkan kualitas pribadi kita. Jangan sekedar omong kosong ya. Kita mau benar-benar kita menjadi pribadi yang benar-benar berubah. Menjadi pelaku dari firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan cintai. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selanjutnya kita melihat yang kedua, jikalau memang kita benar-benar ingin membalas kasih Tuhan, jadilah saksi ya. Saksikan, beritakan, ceritakan apa yang sudah kita alami kepada orang-orang sekitar. Di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 29 saya akan bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Jadi perempuan ini yang dikatakan memiliki suami tetapi tidak memiliki suami tapi di rumah ada suaminya ya. Sudah 6 kali dia menikah bolak-balik kurang tahu. Tetapi labelnya sudah jelek begitu ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur, dia bertemu dengan Yesus yang boleh dikatakan luar biasa bagi dia. Dia langsung meninggalkan tempayan dan dia pergi ceritakan kepada orang apa yang sudah dia terima. Apa yang sudah dia alami. Sekarang apa yang sudah kita alami, kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan sudah kita alami. Sudahkah kita ceritakan kepada teman kita? Ataukah kita sungkan ya, sahabat kita orang mungkin tidak beragama, terus kita karena dia sahabat kita nggak berani cerita, sungkan, salah besar saudara. Sedikit demi sedikit meskipun kita mungkin nggak mampu berbicara di atas mimbar, tetapi cerita kepada teman, aku ngalami ini loh, ketika aku berdoa Tuhan tolong gini-gini, itu menjadi satu hal yang Tuhan sukai. Sudah bersaksi kepada orang lain. Sehingga orang lain boleh, oh iya ya, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya yang berkuasa di atas. Boleh dong aku ikut ke gereja bersama kamu. Ya, kita perlu untuk jadi saksi. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah mengucap syukur. Ini tantangan buat kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur. Kira-kira gampang apa susah? Susah ternyata saudara. Coba saudara dalam kondisi banyak masalah.
suruh ngucap syukur. Rasanya sulitnya luar biasa. Tuhan ingin ajar kita melakukan yang mustahil. Orang susah disuruh ngucap syukur. Ya. Tuhan ingin supaya kita mengucap syukur agar apa? Kita sadari apa persoalan yang di hadapan kita, tantangan apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan membagi roti, 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, bahkan itu lebih mungkin ya, dia tidak minta Tuhan supaya roti ini, ya Allah supaya roti ini jadi banyak. Enggak, dia hanya mengucap syukur dan itu perlu untuk kita pelajari. Yang sedikit dibawa kepada Tuhan dengan ucapan syukur dengan hati yang tulus, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita belajarlah ya, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak persoalan, meskipun rasanya nggak mungkin, Tuhan ingin kita senantiasa mengucap syukur. Jangan terus marah-marah ya, wah dagangan rak payu hari ini pulang marah-marah ya. Kok iso ya? Rak payu satu pun gak ada yang laku, misalnya seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan kita enggak ngumpat ya, mengumpat itu wah apa yang jelek, yang negatif keluar dari mulut. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, meskipun hari ini gak ada yang laku satupun. Tetapi aku yakin Tuhan yang memberi berkat. Tuhan yang mencerahkan, yang mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Mungkin gak lewat dagangan kita, ya. Mungkin ada hal lain. Tuhan mau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, belajarlah kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan sebab itulah, karena itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Kalau kita melakukannya, berarti kita mencintai Dia, kita mengasihi Dia. Demikianlah apa yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, seperti yang dilakukan, seperti apa yang dialami oleh Yakub, janganlah kita tetap menjadi orang yang seperti lupa akan Tuhannya. Tetapi Tuhan mau kita menyadari bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Belajarlah kita berpikir bagaimana, apa yang bisa aku perbuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan, meskipun itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita melakukan apa yang Tuhan cintai, kecuali kita bersaksi untuk mempermuliakan akan nama Dia, kecuali kita bersyukur atas kebaikannya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Kita akan mau menyanyikan satu pujian. Aku mau selalu bersyukur. Haleluya. Dengan apa kau balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kau membalas kasih-Mu yang ku
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, ya Yesus. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, ya Yesus. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Ya Yesus, kami akan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Oh Tuhan, selalu bersyukur. haleluya. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yesus, haleluya. Segala puji bagimu, segala sembah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah ingatkan kami kembali. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi setiap tantangan, bahwa kami harus mencari Engkau, bukan mencari pertolongan dari tempat lain, bukan mencari perlindungan dari tempat lain, bukan menjadi khawatir dan tertekan, tetapi akan mencari akan hadirat Tuhan. Dan di saat kami mengalami hal-hal yang indah dari Engkau ya Bapa, di saat kami mengalami hal-hal pertolongan daripada Tuhan, kami harus menyadari apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami mengucap syukur senantiasa Bapa. Ajar kami untuk terus bersaksi apa yang sudah kami alami karena kebaikan-kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, supaya orang lain pun boleh mengalami hal yang sama. Ketika kami menikmati keselamatan, anugerah keselamatan daripada Tuhan, orang-orang lain yang tidak pernah mengalami Tuhan akan anugerah-Mu, mereka pun boleh terselamatkan karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, sehingga kami selalu ingat, hidup kami jangan kami sia-siakan hanya karena mengejar hal-hal jasmani,
tetapi mengejar yang lebih daripada itu, yaitu mengejar hal-hal yang rohani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakinan percaya Engkau akan melawati kami semua dan kami akan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan berdiri. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, mari kita akan menyimak untuk warta sepekan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Yvonne Magdalena. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan, sesuai keputusan pemerintah SE nomor 1 tahun 2023, maka jemaat tidak lagi wajib menggunakan masker saat beribadah. Bagi jemaat yang kurang sehat, dianjurkan untuk tetap memakai masker. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Gembala boleh menutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, mengakhiri tema There is a God, karena ada Tuhan. Engkau telah berfirman pagi ini, bagaimana kami akan membalas kepada Tuhan segala kebajikan yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya dengan melakukan firman-Mu, menyaksikan kebesaran Tuhan, dan bahkan mengucap syukur dalam segala hal, kami akan dapat membalas segala kebajikan Tuhan. Bukan dengan harta, bukan dengan kekuatan kami, kepandaian kami, tetapi hanya melakukan firman-Mu dan membesarkan, menyaksikan kebesaran Tuhan, serta mengucap syukur dalam segala hal. Berkati hamba-Mu Ibu Yvonne yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Kami tahu Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Ibu Lukman, Sam dan juga Keisha, menjadi berkat buat lingkungan di mana mereka tinggal, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini, Tuhan kiranya akan menjamah yang sakit, menyembuhkan yang sakit, yang lemah, dan membuka jalan bagi mereka
yang hari-hari ini kesulitan dengan keadaan kesukaran kehidupan, dengan jalan keluar yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh suku-suku bangsa di seluruh Indonesia. Dan kami tetap bersyafaat berdoa untuk Pilpres tahun depan yang terbaik dari Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Akan Tuhan munculkan sebagai pemimpin bangsa kami. Sehingga Indonesia semakin lama semakin maju dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas. Diselamatkan dalam anugerah-Nya dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati dimanapun engkau berada. Segala aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib